Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Iparina dengan NIM 2020-143-230, kelas 5F Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Kebiasaan Membaca Terhadap Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas 4 SD Negeri 15 Makarti Jaya, dengan dosen pengampu Ibu Miss Dalina, Magister Pendidikan. Baiklah, kita lanjut ke pembahasannya ya. Nah, di sini terdapat yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakangnya kita akan membahas variabel X dan variabel Y. Seperti yang ada terdapat di PPT, variabel X-nya itu ialah kebiasaan membaca dan variabel Y-nya itu adalah kemampuan membaca pemahaman. Apa sih yang dimaksud dengan kebiasaan membaca? Kebiasaan membaca merupakan kegiatan membaca yang telah mendarah daging dalam diri seseorang atau pada diri seseorang. Nah, kemudian variabel Y-nya itu kemampuan membaca pemahaman. Kemampuan membaca pemahaman adalah orang yang mempunyai kebiasaan membaca dan mampu memahami isi bacaan yang telah dibacanya tersebut. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang masalah penelitian. Seperti yang terdapat di PPT, di sini ada identifikasi masalah, kemudian pembatasan masalah, dan rumusan masalah. Baik, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu identifikasi masalahnya. Nah, di identifikasi masalah ditemukan permasalahan yang dihadapi sekolah ini, yaitu penerapan kebiasaan membaca ini. Kebanyakan siswa hanya membaca saja tanpa memahami isi dari bacaan tersebut. Baik, yang kedua di sini ialah pembatasan masalah. Nah, dalam penelitian ini terdapat dua kelas. Yang pertama itu kelas kontrol dan yang kedua itu kelas eksperimen. Nah, dalam kelas ini menerapkan kebiasaan membaca selama 15 menit sebelum dimulainya pembelajaran. Nah, perbedaannya di kelas kontrol ini hanya membaca saja tanpa memahami isi bacaan tersebut. Sedangkan di kelas eksperimen ialah membaca sebuah teks kemudian memahami apa yang dibaca dalam sebuah teks tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka peneliti telah merumuskan sebuah permasalahannya, yaitu adakah perbedaan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 4 yang menerapkan kebiasaan membaca pemahaman dengan kelas yang belum menerapkan kebiasaan membaca pemahaman. Baik, yang selanjutnya ialah tujuan penelitian. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan ialah untuk mengetahui kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 4 yang menerapkan kebiasaan membaca pemahaman dengan kelas yang belum menerapkan kebiasaan membaca pemahaman. Baik, yang selanjutnya ialah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama ialah manfaat teoritis, kemudian manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis ini ialah untuk membentuk serta meningkatkan kebiasaan membaca agar terbentuk budaya baca baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan serta membaca pemahaman. Nah, yang kedua ialah manfaat praktis. Manfaat praktis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada manfaat bagi guru, kemudian bagi siswa, kemudian bagi sekolah, dan bagi peneliti. Nah, bagi guru ialah untuk dijadikan sumber pedoman serta referensi dalam melakukan kegiatan pembelajaran pada siswa yang berbeda, tetapi memiliki kondisi permasalahan yang sama. Nah, kemudian bagi siswa itu untuk membantu siswa tersebut dalam menambah wawasan betapa pentingnya melakukan kebiasaan membaca serta memahami isi dari teks bacaan yang telah dibacanya tersebut. Kemudian ialah bagi sekolah. Bagi sekolah ini ialah untuk sebagai referensi diterapkan di tahun ajaran selanjutnya. Kemudian bagi peneliti, agar menambah pengalaman peneliti untuk mengetahui manfaat dari kebiasaan membaca yang lebih mendalam lagi. Baik, yang selanjutnya ialah kajian teori. Nah, seperti di slide
ini ialah kita akan membahas tentang kebiasaan, kemudian membaca, kemudian kebiasaan membaca, serta kemampuan membaca pemahaman. Yang pertama adalah kebiasaan. Kebiasaan di sini ialah dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus atau terlalu sering dilakukan. Kemudian membaca. Membaca ialah keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang. Nah, kemudian kebiasaan membaca. Karena telah kita ketahui tentang pengertian kebiasaan, kemudian membaca, maka dapat disimpulkan bahwa kebiasaan membaca ialah kegiatan membaca yang tertanam pada diri seseorang yang memiliki hobi atau kesukaan terhadap membaca, baik itu buku cerita, buku tulis, buku sekolah, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ialah kemampuan membaca pemahaman. Kemampuan membaca pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk menyusun kembali pesan yang terkandung dalam sebuah teks yang telah dibacanya tersebut. Nah, kemudian kemampuan membaca pemahaman ini sangat penting untuk membantu setiap anak itu untuk mempelajari berbagai hal melalui kegiatan membaca yang benar dan baik. Maka diharapkan anak tersebut dapat menyerap pokok bahasan dari teks yang telah dibacanya tersebut. Baik, yang selanjutnya ialah kajian terdahulu yang relevan. Nah, seperti pada slide ini terdapat 3 teori menurut yang pertama itu Riza Rahmi, kemudian Suci Fitriani, dan Intan Safia dengan judul Pengaruh Kebiasaan Membaca Terhadap Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas 5 SD Negeri 9 Loksukon. Nah, penelitian ini itu bersifat kuantitatif dan jenis penelitian ini adalah koresial. Nah, baik, yang selanjutnya ialah menurut Emi Sartika dan Sujarwo dengan judul Hubungan Antara Kebiasaan Membaca dan Minat Membaca Terhadap Keterampilan Membaca Pemahaman Siswa Kelas 5 SD Negeri 101772 Tanjung Selamat. Nah, teknik analisis data yang dipakai ialah menguji hipotesis adalah dengan analisis koresial. Nah, kemudian yang terakhir menurut Olin Nita, Ineng dan Inen Naini. Nah, dengan judul Korelasi Kebiasaan Membaca dengan Membaca Pemahaman. Nah, instrumen penelitian ini menggunakan angket serta teks objektif dengan tipe berganda. Nah, yang selanjutnya ialah kerangka berpikir. Nah, seperti pada slide ini, maka kerangka berpikir yang dirumuskan ialah kebiasaan membaca selama 15 menit sebelum memulai pembelajaran yang masih kurangnya pemahaman siswa terhadap apa yang telah dibacanya tersebut. Kemudian dengan menggunakan penelitian ini terdapat kemampuan, kemudian diharapkan dengan melakukan penelitian ini ialah dapat memiliki kemampuan membaca pemahaman. Nah, kemudian kelas yang dilakukan atau diuji itu ialah kelas 4 dengan eksperimen, kemudian kelas 4B itu dengan kelas kontrol. Baiklah, yang selanjutnya ialah anggapan dasar. Nah, di sini terdapat 4 anggapan dasarnya. Yang pertama ialah kebiasaan merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang secara otomatis atau secara terus-menerus. Kemudian ialah kebiasaan membaca itu sendiri itu bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan melalui apa yang telah kita baca. Nah, kemudian siswa itu memiliki potensi dalam memahami terhadap kemampuan membaca pemahaman. Nah, kemudian guru itu lebih menyampaikan materi jika siswanya mempunyai kebiasaan dalam membaca. Baik, yang selanjutnya ialah hipotesis. Nah, berdasarkan landasan teori serta kerangka berpikir, maka dirumuskan hipotesis. Yang pertama itu HA, terdapat pengaruh kebiasaan membaca terhadap kemampuan membaca pemahaman siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 4 di SD Negeri 15 Mekartijaya. Kemudian HU-nya itu ialah tidak terdapat pengaruh kebiasaan membaca terhadap kemampuan membaca pemahaman siswa
siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas 4 SD Negeri 15 Mekarti Jaya. Nah, baik, yang selanjutnya ialah metode penelitian. Yang pertama kita akan membahas tentang variabelnya. Nah, di sini terdapat variabel X dan variabel Y. Nah, variabel X tadi seperti yang dijelaskan pada latar belakang, variabel X-nya itu kebiasaan membaca dan variabel Y-nya itu ialah kemampuan membaca pemahaman. Nah, penerapan kebiasaan membaca di sini dilakukan selama 15 menit sebelum dimulainya pembelajaran. Nah, kemudian kemampuan membaca pemahaman ini dapat diartikan sebagai membaca dengan cara memahami isi bacaan yang memiliki ide, gagasan, pikiran, dan pendapat penulis. Nah, baik, yang selanjutnya ialah tempat dan waktu penelitian. Nah, lokasi yang dilakukan pada penelitian ini ialah di SD Negeri 15 Mekarti Jaya yang terletak di Jalan Merdeka, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Mekarti Jaya, Kabupaten Banyuasin. Adapun waktu penelitian yaitu pada hari Rabu 16 November 2022. Nah, yang selanjutnya ialah populasi dan sampel. Nah, populasi di sini populasi dalam penelitian ini ialah seluruh siswa kelas 1 sampai kelas 4 SD Negeri 15 Mekarti Jaya yang berjumlah 117 siswa. Nah, kemudian sampelnya ini ialah 40. Yang selanjutnya ialah sampelnya. Sampelnya ini ialah dilakukan ke kelas 4 SD yang mencakup 41 siswa yang terdiri dari 2 kelas yaitu 4A dan 4B. 4A-nya ini berjumlah 22 siswa dan 4B-nya ini berjumlah 19 siswa. Kemudian selanjutnya ialah metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian koresional. Penelitian korelasi merupakan jenis-jenis penelitian yang mengukur hubungan atau pengaruh dua variabel atau lebih. Nah, kemudian rancangan perlakuan. Di sini rancangan penelitian ini itu dilakukan pada 2 kelas. Yang pertama yang terdiri dari 4A dan kelas 4B. Kelas 4A itu kelas eksperimen dan kelas 4B itu kelas kontrol. Nah, pada kelas eksperimen ini menerapkan kebiasaan membaca 15 menit sebelum memulai pembelajaran dengan memahami teks yang dibacanya tersebut. Nah, untuk kelas kontrol ini hanya menerapkan kebiasaan membaca tanpa memahami apa yang telah dibacanya tersebut. Nah, yang selanjutnya ialah teknik pengumpulan data. Nah, di sini terdapat 2 teknik pengumpulan data. Yang pertama ialah angket dan yang kedua itu tes. Nah, angket di sini menggunakan jenis angket tertutup. Angket tertutup ialah angket yang disajikan dalam beberapa pertanyaan pilihan yang nantinya akan dijawab responden. Nah, kemudian tes. Nah, tes di sini ialah kemampuan membaca diperoleh berdasarkan skor jawaban dari 20 jumlah soal. Kemudian skor masing-masing data tersebut dibagi 10 per angka. Pada pengelolaan data nanti tidak dapat banyak digit. Nah, yang selanjutnya ialah teknik validasi instrumen. Teknik validasi instrumen dimaksud ini ialah untuk memperoleh instrumen yang valid serta reliable. Nah, baik buruknya suatu instrumen itu dapat dilihat melalui tingkat keahlian atau validitas, kemudian tingkat keandalan atau reliabilitas, dan daya pembeda serta tingkat kesukarelaan soal dalam instrumen itu sendiri dengan menggunakan SPSS versi 25. Nah, yang selanjutnya ialah teknik analisis data. Nah, yang selanjutnya ialah teknik hipotesis. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, pengujian hipotesis ini ialah melalui pengujian uji hipotesis dan uji T.
Terlebih dahulu itu dihitung nilai koefisien korelasi antara kebiasaan membaca dengan kemampuan membaca pemahaman dengan menggunakan rumus korelasi produk momen. Baik, mungkin itu saja pemaparan hasil penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.